pertanyaan Tuan Yesus yang pertama, ada nggak perubahan? Ada. Ya. Tapi apakah signifikan? Tidak. Gitu loh. Data-datanya ada gitu loh. Oke. Dalam kurun waktu 2 bulan dengan lawan yang sama, memang dari gol menjadi lebih kurang. Ya. Tapi dari sisi kualitas permainan, saya ulangi lagi, kualitas permainan nggak berubah banyak. Pelatih Malaysia diberondong oleh Jordania 4 gol, Ya. dia menyatakan permintaan maaf karena dia yang bertanggung jawab. Maksud saya di tim itu yang paling bertanggung jawab dengan performa tim adalah Sinteyong. Kadang-kadang ada orang yang mengkritisi kita, bandinginnya sama Pep Guardiola ketinggian gini. Lah, ST ini juga bukan pelatih kaleng-kaleng. Iya. Level Dan dia kalau ada contoh kan World harus Cup. atas memang. Iya. Jadi kalau nanti kita bandingin sama yang bawah, main lokal, salah juga. Maksudnya itu saya gini loh, cara bermain, filosofi bermain itu siapa yang nentuin? Ya pelatih. Spotify Podcast di Toel bersama Bung Toel. Bung Toel, untuk yang kesekian kali, nggak ada bosan-bosannya kita. Nah, kita mau ngomongin apa sekarang nih, Wel? Tentang kekalahan dengan Irak sudah banyak dikulik orang. Tapi tetap menarik, karena perjalanan masih ada menghadapi Vietnam nanti. Nah, Wel, apa perasaan Anda menyaksikan rangkaian kekalahan timnas, ya katakanlah dalam 4 pertemuan terakhir sampai dengan yang Irak? Kan dengan Irak kemarin 6 jadinya. 6 bahkan ya. 6 belum menang ya, sorry. 6 pertandingan belum menang. 6 pertemuan terakhir belum dengan menang. lawannya belum satu pun ada yang menang. Betul. Nah, perasaan Anda sebagai pecinta timnas apa, Tom? Perasaan ya. Ya, ada sedih, ada kecewa. Ya kecewa lah. Nggak mungkin bahagia juga kan? Karena kan kalau dari sisi saya atau kita, kan alarm-alarm itu sudah sering diperingati gitu kan. Atau kita sudah sebetulnya menyampaikan alarm-alarm lah. Ya. Objektivitas untuk sepak bola, objektivitas untuk timnas, objektivitas untuk PSSI bisa ngeliat gitu loh. Maksudnya gini, jangan sampai terpuruk terlalu jauh. Dan apa yang terjadi kemarin atau 6 pertandingan terakhir kan rekornya 5 kalah, 1 draw kan. Drawnya dari Filipina. Kalau kita tarik dari November, 16 November, itu kalah 1-5 dari Irak. Ya. Kualifikasi Piala Dunia. Kemarin 15 Januari lawan Irak lagi kalah 1-3. Ya. Gitu loh. Nah, kalau ada pernyataan begini, Tom. Permainan sudah banyak berubah. Ada perubahan lah. Sepakat nggak? Ada perubahan. Nah, tetapi yang belum berubah adalah cara mencapai kemenangannya. Sehingga kemenangan itu sepertinya jarang ada. Bahkan cenderung nggak ada. Kalaupun ada ya paling lawan Brunei. Iya, ini pertanyaannya teknis dan filosofis. Kalau teknis ada perubahan, iya. Tapi saya bilang sedikit. Saya bawa catatan di luar kalah menang misalnya ya. Betul bahwa gol kita lebih sedikit dibandingkan yang waktu kalah pertama dari Irak. Kan kalahnya 1-5, ini 1-3. Tapi apakah secara kualitas permainan ada peningkatan? Maka kita harus lihat statistik pertandingan. Yang saya punya waktu lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 16 November dan yang kemarin 15 Januari itu kan 2 bulan nih rentangnya nih. Itu ball positionnya sama. Indonesia 33%, Irak 67%. Begitu juga kemarin di Qatar. Indonesia 33%, Irak 67%. Jadi penguasaan bola ada di Irak sangat dominan dengan 67%. Anda sampai mengamati pemainnya nggak? Ada perubahan di skuad kita? Ya, ini formasi yang muncul di pertandingan lawan Libya yang kedua waktu kalah 1-2. Sama juga waktu lawan Iran uji coba. Jadi formasinya nggak berubah tuh, nggak banyak berubah tuh. Tapi kan berbeda dengan waktu kita jumpa Irak sebelumnya kan? Hanya Justin Hubner bedanya. Oke, cuma dia aja. Iya. Yang lainnya sama. Yang lainnya sama. Jadi tidak ada perbedaan dong. Iya, makanya dari sisi ball position tidak ada perbedaan.
Irak masih tim yang dominan, kita tim yang respon, yang reaktif. Makanya kan saya bilang kita itu akan berapa kali saya bilang bahwa kita itu hanya akan duduk di bawah, retreat, lalu serangan balik, counter attack. Dan ternyata nggak berubah. Sampai kemarin pun dia begitu-begitu aja. Harusnya jangan sampai omongan saya benar dong, Tuan Yusuf. Maksudnya harus ada perubahan lah. Ini kan benar yang saya bilang. Saya menduga bahwa mainnya akan gitu-gitu aja. Saya bilang kan kemarin-kemarin di konten-konten. Bisa dilihat di podcast sebelumnya. Hanya duduk di bawah, compact defense, retreat, counter attack gitu ya. Nanti kita bahas ke sananya. Tambahan lagi, total shootnya sih nambah. Kalau waktu di Irak, waktu kalah 1-5, total shootnya 2. Iraknya 9. Kalau kemarin kita 6, Irak 13. Ya kita meningkat, Irak pun meningkat. Lalu kalau shoot on targetnya ini nggak berubah. Waktu di Irak, waktu kalah 1-5, 1. Kemarin shoot on target kita juga 1. Nah kalau Irak shoot on targetnya waktu menang 5-1, 4. Kemarin 5. Jadi passingnya ada perubahan, ada peningkatan sedikit. Nah kalau dalam hal passing akurasi, kita 79 yang kemarin. Irak 87. Gitu loh. Creative chances-nya jadi penciptaan peluangnya memang jauh ya yang kemarin. Kita 3, Irak 9. Jadi secara kualitas permainan sebetulnya belum terlalu signifikan perubahannya. Masih sedikit gitu loh. Berarti kan bicara tentang filosofi. Dari kalah lawan Irak 1-5 sampai ke kemarin kalah 1-3 di Qatar, itu ada waktu 2 bulan. Tapi dalam waktu dalam kurun waktu 2 bulan, ternyata perubahannya kan nggak banyak. Possession bolanya masih di bawah 33, Irak 67, total shootnya juga Irak tetap lebih tinggi, kita hanya naik sedikit gitu loh. Passingnya memang perbaikan, passing akurasinya ada perbaikan, tapi memang masih di bawah Irak. Gitu. Dalam press con usai pertandingan, Sintayong berkata, Tom, saya tidak berbicara hasil akhir nanti, tapi kalian bisa berharap lebih dibandingkan pertemuan pertama melawan Irak, maksudnya di kualifikasi Piala Dunia. Itu konferensi pers setelah pertandingan tuh. Yang buat saya sih ini excuses terlalu banyak lah. Lagi-lagi ini excuse. Iya, jangan kebanyakan drakornya lah sekarang. Stop gitu kan. Contoh begini, waktu lawan Iran uji coba, dia bilang peringkat itu hanya sekedar angka. Tapi begitu mau lawan Irak di Qatar ini ada jejak digitalnya. Lalu dia bilang bahwa itu tadi kurang lebih seolah-olah mengajak kita realistis karena perbedaan peringkat itu adalah margin yang besar katanya antara Irak dan Indonesia. Mungkin minta dimaklumi gitu loh sebelum pertandingan. Padahal Anda berharap dia minta maaf. Ya setelah pertandingan minta maaf dong. Itu kan bagian dari tanggung jawab. Respect di situ. Nilai-nilai sepak bola kan itu. Pelatih Malaysia diberondong oleh Jordania 4 gol. Dia menyatakan permintaan maaf karena dia yang bertanggung jawab. Maksud saya di tim itu yang paling bertanggung jawab dengan performa tim adalah Sintayong. Makanya saya tadi sodorkan statistik itu untuk menunjukkan bahwa pertanyaan Tuan Yusuf yang pertama, ada nggak perubahan? Ada. Tapi apakah signifikan? Tidak. Gitu loh. Data-datanya ada gitu loh. Dalam kurun waktu 2 bulan dengan lawan yang sama, memang dari gol menjadi lebih kurang. Tapi dari sisi kualitas permainan, saya ulangi lagi, kualitas permainan nggak berubah banyak. Ada perubahan tapi tidak signifikan. Yes. Menurut pengamat Bung Toel. Toel. Point of view. POV. Anak sekarang tuh kan semuanya digituin kan. Oh gitu. Pertandingan Indonesia melawan Irak kemarin itu apa Tom yang krusialnya? Oke, sekarang dalam menganalisis Sportiva harus beda dong. Kita ngomongnya harus agak beda dong. Ngapain kayak kebanyakan? Misalnya gini, Sintayong udah 4 tahun, sudah dikasih naturalisasi, tapi main duduk di belakang, hampir menyerupai parkir bus, retreat turun ke ini sampai Rafael Strike pun kalau bertahan turun, lalu hanya sesekali serangan balik. Dalam kurun waktu 4 tahun dengan tambahan naturalisasi, kalau cara mainnya seperti itu, ini kan sebuah pertanyaan besar. 2009 lah ya, bukan menyinggung yang lampau. Era almarhum Benny Dolo pelatih, nggak pakai naturalisasi,
memang ketika lawan-lawan yang lebih tinggi di levelnya di Asia, kecenderungan waktu itu Coach Bendol seringkali defend, compact, retreat, lalu ngandalin serangan balik. Tapi itu 2009. Coach Bendol tidak dilengkapi dengan naturalisasi. Yang ini sudah dilengkapi naturalisasi, tapi main dengan cara yang sama. Boleh dicek deh. Kurang waktu 2009-2010 lah ya, di era itu. Boleh dicek deh mainnya. Dengan materi tanpa naturalisasi, menghadapi lawan yang levelnya lebih tinggi, memang compact, retreat. Tapi itu masa lalu gitu loh. Kok sekarang masih begitu? Dengan kehadiran naturalisasi yang dasarnya, filosofinya adalah bahwa kalau nggak naturalisasi kita nggak bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Kan itu dasar proses naturalisasi. Jadi pertanyaan saya soal mindset cara bermain. Apa masih ada inferior gitu. Sekarang teknis. Kalau kita bicara soal kemarin lawan Irak, kalau kita nyerang berapa sih yang nyerang? Rafael Strijk, Jacob Sayuri, Marcelino. Didukung oleh Ivar Jenner. Udah 4 pemain. Artinya 6 pemain sebetulnya full konsentrasi bertahan. Sesekali Pratama support gitu. Tapi sebetulnya kalau udah ngerebut bola, nggak ada cerita apa-apa, mainnya langsung direct kan. Lewat Jacob Sayuri, lewat siapa ke depan. Kita nonton bareng kemarin, Well. Ya. Kedisiplinan pertahanan kita pemain belakang itu bertahannya lah. Ya. Itu menurut Anda memang sudah oke atau belum? Ya sudah lah dari sisi disiplin ya. Terlepas ada error. Gol pertama kan error. 1 lawan 1 kalah kan. Iya. 1 lawan 1 Elkan Bagot kalah waktu gol pertamanya Irak. Gitu loh. Nah artinya kalau untuk bertahan kita sudah tidak ada masalah walaupun kita masih kalah gitu. Ya ada masalah lah pasti. Masih ada masalah. Iya. Cuma bertahan itu kan dilakukan secara tim. Begitu juga menyerang gitu loh. Tapi taktikal yang dilakukan oleh Sinteyong menurut saya sangat monoton. Dia akan bertahan begitu 6 orang itu counter attack langsung ke depan. Jadi makanya saya bisa hitung. Yang nyerang itu kalau nggak Jacob Sayuri, Rafael Strijk, Marcelino. Di belakangnya sedikit Ivar Jenner gitu. Di babak kedua lebih parah. Pergantian itu lebih parah. Makanya ada apresiasi bahwa ada perbaikan permainan secara hasil tetap jeblok, tidak memenuhi target kan. Targetnya draw dong. Berarti nggak memenuhi target dong. Sinteyong. Yang kedua menurut saya ada kesalahan juga. Pergantian pemain berpengaruh pada performa pertandingan enggak. Harusnya perubahan pergantian pemain adalah bagian dari taktikal. Harusnya mengubah situasi pertandingan. Itu enggak terjadi. Oke, Bung Tuel. Point of view pertandingan kemarin juga adalah masalah gol yang kontroversial. Yang katanya offside, gol kedua Irak ya. Nah, Sinteyong berucap juga bagaimanapun saya ingin mengucapkan selamat kepada Irak. Semua pemain kami telah berusaha dengan sebaik mungkin. Tapi keputusan wasit terhadap gol kedua terasa sedikit mengecewakan. STY kecewa. Itu 100% offside. Gol itu mengubah situasi. Ini memalukan. VAR tak mampu bekerja baik di Piala Asia. Dia seolah menyalahkan VAR. Mental pemainnya kena. Komentar Anda, Tom. Dalih. Satu targetnya nggak terpenuhi, target draw. Dalih dan excuse gitu. Dalih dan excuse. Ini yang catatan statistik yang tadi saya sengaja sampaikan kan, saya ingin bicara tentang kualitas permainan. Jadi kalaupun bagian dari itu, kualitas permainan Irak jauh. Di segala aspek kita kalah. Possession kalah, total shoot kalah, shot on target kalah, jumlah passes kalah, passes akurasi kalah, creative chances kalah. Ini bicara kualitas permainan. Jadi yang diungkapkan itu Dalih ya, tapi haknya lah. Haknya Sinteyong lah itu. Nah Tom, tentang offside itu sedikit kita singgung boleh dong. Walaupun orang sudah kulik ya. Menurut Anda, sebenarnya itu perlu diributkan nggak? Perlu diributkan. Ya kalau sebagai Dalih jadi perlu diributkan untuk menutupi kekurangan tuh. Ditonjolkan ke depan gitu untuk menutupi kekurangan. Tapi gol is gol kan. Berapa wasit juga udah menjelaskan kan. Yang Anda amati dari proses gol itu bagaimana? Ya yang dianggap tadinya kan kalau nggak kena apakah itu offside, kan begitu. Betul. Tapi posisinya pada saat bola di cross tidak offside juga itu yang heading gitu loh. Let's say katakanlah itu kontroversi jadi gol. Itu bisa direview oleh VAR.
Tapi waktu itu kan nggak jadi gol kan. Akhirnya reset lagi, balik lagi kan dari nol. Ya. Kemelut lagi, rebound lah itu situasinya. Dan yang saya surprise Tom, ini sampai Infantino, Presiden FIFA itu komen loh. Hebat ya. Hebat loh menurut saya. Ya walaupun memang ini skala Piala Asia gitu loh, dia respon. Tapi dari sini saya melihat karena cepat sekali respon itu, betapa memang Indonesia itu dekat dengan Presiden FIFA. Indonesia dekat dengan Presiden FIFA, nanti AFC-nya tersinggung gimana? Semacam ada privilege, Tom. Iya, tapi ingat juga bahwa di atas kita ada AFC dan ini Piala Asia gitu. Nah, jadi jangan ujuk-ujuk main ke FIFA aja gitu. Iya, misalnya Liga 3, DKI, ujuk-ujuk ke PSSI. Nanti Asprof DKI-nya marah dong, tersinggung gitu. Iya. Menarik, kita kita highlight aja nih. Iya. Mengingat perjuangan masih lama dan panjang. Highlight yang pergantian lah menurut saya sih jadi catatan itu. Mau gitu ya, yang tadi disebutkan. Dalam persiapan, Asnawi main nggak? Asnawi kan nggak main. Karena ada persoalan kebugaran atau cedera. Ya. Jadi saya menduga bahwa kemarin itu Asnawi agak dipaksakan. Asnawi tidak dalam posisi kondisi perfect, 100% atau berapa persen, tapi dipaksakan. Ya. Sehingga kemudian, tadinya kan Asnawi di kanan, wingback kanan, Yakob Sayuri kan, yang sayap kanannya kan. Ya. Dan Yakob Sayuri menunjukkan penampilan yang keren. Ya, dipuji dia. Agresif, attacking gitu kan. What assist katanya. Iya. Kemudian diganti Asnawinya babak kedua kan. Berarti kan ada kesalahan dalam perhitungan menurunkan Asnawi. Menurut saya itu tadi agak dipaksakan, mengingat kondisi kebugaran dan cedera. Karena waktu pemanasan nggak main dia. Ya. Akibatnya secara taktikal Yakob diturunin jadi wingback, masuk Witan. Daya gedor Indonesia atau ancaman ke Iraknya menjadi lebih agak berkurang. Kenapa? Karena ada karakter yang berbeda antara Witan dan Sayuri. Secara kecepatan, speedy, Yakob Sayuri lebih cepat dibandingkan Witan. Kalau dribbling oke lah, mirip-mirip lah. 1 lawan 1 Yakob Sayuri lebih kuat. Oke. Contoh gol itu adalah momen di mana Yakob Sayuri 1 lawan 1 dia nutmeg kan lawannya kan, lalu dia passing kan, assist yang sangat bagus. Nah jadi saya lihat Yakob Sayuri punya kelebihan tuh, speedy, 1 lawan 1 situationnya kuat. Yang kedua dia lebih bedanya sama Witan, walaupun sama-sama dribblenya bagus, pegang bolanya. Yakob Sayuri jauh lebih direct ke gawang. Jadi kalau pegang bola, dia langsung ancam gawang. Makanya ketika Yakob Sayuri jadi ke belakang, Witan masuk, daya gedor kita kurang. Bobot serangan kita menjadi kurang. Oke, menyambung ke pertandingan berikut Tom. Itu kan tadi review kita kan, catatan Anda di pertemuan pertama Piala Asia Indonesia melawan Irak. Nah, yang berikutnya adalah menghadapi Vietnam. Apa yang perlu dilakukan oleh STY agar terhindar dari kekalahan Tom, utamanya, dan meraih kemenangan atau at least draw Tom. Walaupun STY punya target lolos 16 besar dan ini kan tipis kemungkinan untuk bisa, walaupun ada. Targetnya kan udah meleset, lawan Irak draw gagal, berarti hanya tinggal menang lawan Vietnam. Itu yang akan diupayakan habis-habisan. Belum tentu 16 besar. Belum tentu, tapi itu akan dimaksimalkan. Kenapa? Karena saya seperti pernah bilang, lolos atau tidak menang dari Vietnam akan dijadikan cuci dosanya STY. Yaitu potensi dengan framing dengan amplifier nanti. Amati aja nanti media, gitu loh. Nah, makanya apa yang harus dilakukan? Ya pasti dia akan harus all out menang. Kalau all out menang berarti apakah tactical 6-3-1 seperti kemarin? Kan tadi Anda sempat menyinggung berbagai catatan untuk strategi kan. Ada quote unquote alpanya STY dari yang Anda sebutkan tadi. Iya. Nah, kemudian menghadapi Vietnam nanti, ya catatan Anda sebagai pengamat lah. Ya berarti kan formasi awal harus benar. Supaya makanya kalau pengen menang apakah akan cenderung defense seperti kemarin lawan Irak? Harusnya enggak. Kemarin kan 5-1, satunya Justin Hubner, 3 Marcelino, Ivar Jenner, Yakob Sayuri, Rafael Streyk. Formasi ininya nggak akan berubah. Cuma apakah mau 5-nya ini wingbacknya harus lebih berani dong. Nggak terlalu fokus ke belakang kan.
Berarti soal agresivitas, soal main lebih positif, soal main lebih attacking, soal main nggak respon aja, nggak nunggu gitu main bolanya. Jadi inisiatif, kontrol kendali. Nah itu kuncinya di situ. Kalau soal yang main sih kayaknya nggak akan berubah banyak. Pratama Arhan wingback kiri, wingback kanan tanda tanya nih. Akan Asnawi lagi ataukah Sandy Walsh dari awal? Sandy Walsh bayangin kemarin akhirnya main di babak kedua gitu kan. Dan nggak mengubah apapun. Maka catatan saya kemarin, pergantian pemain Sinteyong waktu lawan Irak nggak jalan. Itu salah satu catatan kritis terhadap taktikal loh, kepelatihan. Kalau pergantian pemain nggak mengubah apapun, berarti ya dia fail itu. Oke, Bung Toel, melawan Vietnam nanti kita berharap pastinya adalah Indonesia menang. Ya. Walaupun mungkin tidak bisa lolos 16 besar, ya kan? Nah itu warning buat STY. Ya bisa jadi kalau dia menang akan cuci dosa istilah Anda tadi. Nah, menurut Anda Bung Toel, STY ini walaupun menang lawan Vietnam, perlu dipertahankan nggak? Saya sih ragu ya, artinya melihat kualitas permainan yang ditampilkannya. Bahkan dengan suntikan naturalisasi plus Maklok jadi, pokoknya hitungan antara mau Elkan Bagot mau Maklok kan semua ada 8 itu. Dengan tambahan itu kan main masih duduk di bawah, retreat, digempur habis-habisan, hanya serangan balik, direct, Yakob Sayuri. Apa ya, nggak ada sesuatu yang diberikan gitu buat karakter, buat identitas main bolanya gitu. Tapi kan para pemain ini masih muda-muda, Tom. Ada orang itu bilang. Itu juga excuse yang dimuncul-munculkan di media kan. Iya. Tim paling rendah, saya memang mengutip media, mengutip netizen. Iya, makanya baca itu sebagai agenda setting. Ini pemain masih muda, Bos. Proses. Percayalah pada proses. Iya, tapi kalau karakter main, filosofi mainnya kayak begitu, maksud saya semuanya berawal dari pelatih. Tuan Yusuf. Kasih contoh Pep ya. Di Barcelona orang ngomong ya udah karena filosofinya Barcelona begitu, gak heran Pep main juego de possession gitu kan, pegang bola, dikte kontrol, positif, attacking gitu. Di City bisa dibikin. Dia ambil dari Benfica, dia ambil Bernardo Silva, bukan dari Barcelona gitu loh. Tom, bisa kan dia kontrol. Iya, kadang-kadang ada orang yang mengkritisi kita, bandinginnya sama Pep Guardiola ketinggian gini. Lah, ST ini juga bukan pelatih kaleng-kaleng. Iya. Level dan dia kalau contoh kan harus atas memang. Iya. Jadi kalau nanti kita bandingin main bawah, main lokal salah juga. Maksudnya tuh saya gini loh, cara bermain, filosofi bermain itu siapa yang nentuin? Ya pelatih. Pep Guardiola waktu mulai nerapin itu apa Carlos Puyol nggak takut? Takut, dia bilang, coach saya harus pegang bola juga. Iya, kamu harus pegang bola juga. Maksud poin ini kan Carlos Puyol dibanding pemain Barcelona lain bukan pemain yang mahir pegang bola. Begitu juga Victor Valdes, coach saya harus pegang bola juga. Jadi kiper yang nggak hanya shot stopper gitu. Iya, kamu juga harus pegang bola. Karena itu filosofi. Jadi itu didirect oleh pelatih. Sekarang pertanyaan saya, 4 tahun main Sinteyong kecuali lawan Laos, Kamboja, Brunei, oke, ofensif dominan. Begitu lawan yang Thailand, Vietnam setara atau seperti Irak, udah duduk di bawah tuh kemarin hampir sepanjang pertandingan. Apakah itu yang mau dibangun dari timnas kita gitu kan pertanyaannya. Padahal naturalisasi sudah datang, TC di Turki dengan fasilitas yang mewah sudah. Jarak antara kalah 1 Irak dengan 1-5 dengan 1-3 kemarin 2 bulan. Waktu yang cukup untuk membenahi kekurangan. Tapi catatan statistik ternyata masih so-so aja tuh. Catatan statistiknya dari 2 pertandingan lawan Irak. Tidak signifikan. Iya. Perubahannya. Iya. Kalau lawan Vietnam harus menang, iya. Vietnam akan berubah nggak taktikalnya dibandingkan lawan Jepang? Iya. Waktu lawan Jepang, saya lihat dia main 5-4-1. Lawan Indonesia belum tentu dia main 5-4-1. Mungkin dia lebih ofensif gitu loh. Dan kayaknya akan begitu ya. Iya. Karena juga dia kan butuh poin. Betul. Ya kan? Buat dia juga lawan Indonesia adalah pertarungan sesungguhnya buat dia juga. Nah sekarang Indonesia mau main seperti kemarin 5-1-3-1 dengan kecenderungan bertahan atau gimana? Nah ini filosofinya, taktikalnya Sinteyong. Iya. Gitu loh. Oke, Bung Toel. Nah, ini ada titipan pertanyaan. Well, kita lihat memang timnas ini, kita tidak meragukan lah timnas kita. Kita tidak meragukan publik akan sangat mencintai timnasnya. Iya. Dengan segala wajah barunya, pemain-pemainnya segala macam. Tetapi ada kalanya nggak bisa ngebedain itu
kalau kita lihat di ranah sosial media, kecintaan orang terhadap timnas dengan kecintaannya terhadap pelatihnya. Nah, maksud saya gini, ketika dia mengomentari timnas, udahlah harga mati. Memang cinta timnas kita. Tapi kalau terhadap pelatihnya, Tom, ini juga seperti ada kelemahan literasi di beberapa orang, di beberapa penggemar sepak bola timnas. Ya, saya nggak nyebut di zona yang mana. Nah, sehingga terkesan membabi buta dalam mendukungnya gitu loh. Betul, itu yang seringkali saya bilang parah nih atmosfernya kan. Semuanya dijadikan dikotomi, polarisasi. Pro STY, anti STY. Kalau kita kritik, kalau Tuhan Yesus bilang tiup telinganya dikit aja marah kan. Gitu. Colek aja marah gitu loh. Iya, padahal dalam dunia sepak bola yang sesungguh-sungguhnya mana ada pelatih tim nasional yang nggak dikritisi. Oleh media atau oleh siapapun gitu. Padahal Sintayongnya cool aja loh. Tapi saya lihat ucapan-ucapannya ya kayak begitu, nggak konsisten gitu loh. Ucapan-ucapan yang muncul di media soal ranking, nanti ngedepanin pemain muda, terus ada tuh nanti jejak digitalnya, ada bilang alasannya kurang pengalaman katanya. Kemarin gembar-gembor levelnya Asia katanya. Sintayong itu bukan AFF, levelnya Asia. Nah, artinya Tom, literasi bagaimana yang perlu dipahami oleh penggemar sepak bola timnas, sepak bola nasional ini? Ya, menurut saya yang pertama adalah kalau yang beredar di media sosial, ini framing bukan. Karena kecenderungannya ke arah sana. Kalau kita melihat sebagai orang media kan, kita berkecimpung di media, kita ngelihat gelagat itu kan. Begitu ada yang contoh aja kan, yang kritik saya yang kena Tommy Deski itu. Iya. Gara-gara ada clue sama Tommy itu namanya kan. Nah, jadi saya pikir ini sesuatu yang agak mencurigakan gitu. Jadi tempatkanlah sepak bola pada porsinya, sempatkanlah urusan timnas pada porsinya, dan itu adalah urusannya PSSI. Ya. Urusannya Exco. Maka saya dorong Exco punya punya daya. Terus gitu. Alarm yang tinggi. Karena kalau enggak PSSI akan buang waktu. Dalam pembentukan peningkatan kualitas timnas, Anda ingin Exco ini galak dengan STY? Kepada STY? Harus galak? Galak dan cerdas aja gitu. Lihat apakah ini mungkin dipertahankan, apakah ini cuma dalih-dalih, lihat kualitas permainan. Ini riak-riaknya sosok aja ya? Sosok tapi mungkin sudah mulai ada. Sudah mulai ada pemikiran-pemikiran itu mulai muncul menurut saya sih. Iya. Oke, Bung Tommy. Thank you catatannya untuk podcast kali ini. Sekali lagi kita berharap. Judgment Day-nya lawan Vietnam. Boleh kan saya kasih title? Judgment Day-nya Sintayong lawan Vietnam. Cuci dosa. Sampai bersin ya. Iya. Cuci dosanya. Iya. Jadi buat saya Judgment Day-nya lawan Vietnam. Kalau menang itu akan digedekan, di framing sebagai cuci dosanya Sintayong. Ada closing statement lagi untuk menghadapi Vietnam? Harus lebih positif kalau mau menang. Cara main bolanya. Lebih positif? Iya, kalau yang kemarin-kemarin kan semua negatif main bolanya. Defend. Yang pertama defend. Tapi Sintayong kalau amati sejak dia hadir di Indonesia, orientasinya gitu mulu. Defend dulu, baru attacking. Dan attackingnya sangat monoton, direct langsung. Ya itu tadi lewat Witan, lewat Yakob Sayuri. Dan ketika Yakob Sayuri kalau catur tuh dilokir jadi wing back kanan, Asnawi keluar, Witan yang masuk nggak jalan loh. Pergantian clock, Ricky Kambuaya nggak jalan loh. Ya. Tidak, perubahan-perubahan yang dilakukan manuvernya nggak signifikan. Cuma media kita entah kenapa tersihir dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Sintayong. Soal VAR, soal gol kontroversial, soal kurang pengalaman. Dan ada juga yang berpikir gini, karena juga terpukau silau Tom dengan kemewahan kepemimpinan Pak Erick Thohir yang bisa menghadirkan ini itu. Pak Erick Thohir kalau ngamati hasil pasca pertandingan lawan Irak itu warning lah menurut saya sih. Dia agak kecewa dengan hasil karena targetnya kan draw katanya kan begitu. Baca lagi deh kalimatnya. Itu warning halus itu, alarm halus beliau ya. Iya. Dan saya juga percaya beliau juga nggak pasti penuh perencanaan. Karena resikonya di Erick Thohir, dia akan buang waktu. Kalau ini nggak bisa improve terlalu panjang, Pak Erick Thohir akan buang waktu. Mengganggu roadmap-nya dia. Iya.
Cuma kan sekarang pertentangannya di jagat langitnya kan, mayanya nih. Ya. Baik, sahabat Sportify, kita cinta timnas. Kita berharap timnas akan terus berkembang dan meraih prestasi. Bukan cuma lebih baik di ASEAN, juga Asia. Bahkan kalau perlu ada juaranya. Sampai di sini podcast kita kali ini bersama Dito L. Kita akan jumpa lagi berikutnya pekan depan bersama Meals The Next Level dan Fun Journey. Jangan lupa kunjungi sosmed kami, IG dan juga portal sportify.id. Tom, thank you. Sama-sama. Ada kemarin lagu Anda di IG Anda apa? Judulnya Ya Sudahlah. Ya Sudahlah. Itu lagunya Bondan Prakoso ya? Hah? Apapun yang terjadi bukan selalu bla bla bla. Ada untukmu. Ada untukmu. Itulah kita terhadap timnas. Thank you, well.